Perkenalkan, nama saya Nikada Sari Septiani dengan nomor induk mahasiswa 19110310032 dari kelas 4A dengan nomor absen 14. Materi yang akan saya bahas yang pertama ada simetri, yang kedua ada refleksi, yang ketiga ada pengubinan. Simetri. Simetri pada bangun datar adalah sebuah karakteristik dari sebuah bidang datar yang akan bersimetri mematuhi operasi simetri dan ketika diberlakukan ke dalam objek maka tidak akan muncul suatu perubahan. Macam-macam simetri. Simetri putar. Sebuah bangun datar dapat dikatakan mempunyai simetri putar apabila ia mempunyai sebuah titik pusat dan apabila bangun datar tersebut dapat diputar kurang dari satu putaran penuh untuk mendapatkan bayangan yang tepat seperti bangun semula. Simetri lipat. Simetri lipat pada bangun datar adalah banyaknya lipatan pada bangun datar yang dapat membagi bangun datar tersebut sehingga setengah bagian dari bangun datar tersebut bisa menutupi setengah bagian yang lain. Berikut adalah contoh simetri lipat, antara lain ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang, segitiga siku-siku sama kaki, persegi panjang, persegi, trapesium sama kaki, layang-layang, belah ketupat. Pada saat memotong atau melipat dengan mengikuti garis-garis simetri tersebut, maka bangun datar akan terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Dari gambar tersebut dapat dilihat bangun segitiga sama sisi yang akan diputar untuk mengetahui jumlah simetri putarnya. Segitiga tersebut akan diputar berlawanan dengan arah jarum jam sebanyak sepertiga putaran, akan memiliki persamaan bentuk seperti saat sebelum diputar. Apabila sebesar 2/3 putaran kita melakukan putaran lagi, maka hasilnya akan sama persis ketika posisi awal. Itu artinya segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Berdasarkan gambar tersebut, pada bangun datar persegi mempunyai 4 simetri lipat, 4 simetri putar, 4 sumbu simetri. Pada bangun datar persegi panjang mempunyai 2 simetri lipat, 2 simetri putar, dan 2 sumbu simetri. Pada segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri lipat, 3 simetri putar, dan 3 sumbu simetri. Pada segitiga sama kaki mempunyai 1 simetri lipat, tidak mempunyai simetri putar, dan mempunyai 1 sumbu simetri. Pada segitiga siku-siku mempunyai 1 simetri lipat, tidak mempunyai simetri putar, memiliki 1 sumbu simetri. Pada segitiga sembarang tidak mempunyai simetri lipat, tidak mempunyai simetri putar, dan tidak mempunyai sumbu simetri. Pada trapesium sama kaki mempunyai 1 simetri lipat, tidak mempunyai simetri putar, dan memiliki 1 sumbu simetri. Refleksi. Refleksi atau bisa disebut dengan pencerminan adalah sebuah transformasi atau perpindahan suatu titik pada bangun datar dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada sebuah cermin datar. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat pencerminan pada bangun datar sebagai berikut. Yang pertama, objek dan bayangan akan selalu sama. Yang kedua, jarak setiap titik yang ada pada objek terhadap cermin sama persis dengan jarak setiap titik yang ada pada bayangan terhadap cermin. Yang ketiga, tinggi bayangan akan sama dengan tinggi bayangannya. Dan yang keempat, garis yang menghubungkan tiap titik pada objek dengan titik yang ada pada bayangan akan selalu tegak lurus terhadap cermin. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat pencerminan pada bangun datar sebagai berikut. Yang pertama, luas segitiga PQR sama dengan luas segitiga P aksen, Q aksen, R aksen karena segitiga PQR kongruen dengan segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Yang kedua, panjang RA sama dengan R aksen A, panjang PB sama dengan P
P aksen B dan panjang QC sama dengan Q aksen C. Artinya, jarak titik pada setiap sudut segitiga PQR terhadap cermin sama persis dengan jarak titik pada setiap sudut segitiga P aksen, Q aksen, R aksen terhadap cermin. Yang ketiga, tinggi segitiga PQR sama dengan tinggi bayangan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Yang keempat, ruas garis P aksen, Q aksen, dan R aksen tegak lurus terhadap garis cermin AC. Pengubinan. Pengubinan adalah penempatan bangun datar dalam suatu luasan secara tepat tanpa celah. Berdasarkan gambar di atas, pada gambar pertama menunjukkan pengubinan dengan segitiga siku-siku. Pada pola pengubinan ini adalah 6 segitiga siku-siku bertemu pada satu titik. Keadaan tersebut dikatakan bahwa konfigurasi segitiga siku-siku bertemu di satu titik adalah 3,3,3,3,3,3,3. Barisan 6 tigaan ini menyatakan bahwa terdapat 6 segitiga siku-siku bertemu pada setiap titik sudutnya. Hal serupa juga terjadi pada gambar kedua. Pada gambar kedua, konfigurasi segitiga sama kaki bertemu di satu titik 3,3,3,3,3,3,3. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa bentuk fisiknya adalah persegi pada bangun pertama. Motif hiasan tunggalnya adalah segi 6 dan segitiga siku-siku pada bangun kedua dan ketiga. Motif baru yang terbentuk setelah dijadikan pengubinan adalah belah ketupat pada bangun keempat. Kesimpulannya adalah ada 4 jenis bangun datar yang dimiliki. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa bentuk fisiknya adalah persegi besar berwarna loreng pada bangun pertama. Motif hiasan tunggal adalah persegi kecil putih, persegi sedang putih, dan persegi panjang hitam pada bangun kedua, ketiga, dan keempat. Motif baru yang tampak setelah membentuk pengubinan adalah persegi hitam yang besarnya sama dengan persegi putih pada bangun kelima, sehingga keseluruhan menyerupai papan catur. Kesimpulannya adalah ada 5 jenis bangun datar yang dimiliki. Berdasarkan gambar tersebut, pada gambar A, model pengubinannya terbentuk dari segi 6 beraturan dan segitiga sama sisi. Berdasarkan gambar B dan C, model pengubinannya masing-masing terdiri dari persegi dan segitiga sama sisi. Berdasarkan gambar D, model pengubinannya merupakan kombinasi 3 bangunan, yaitu 3 bangunan. Pada gambar E, F, dan G, model pengubinannya sama-sama mengandung bangun datar segi 12, tetapi masing-masing dipadukan dengan bangun datar yang berbeda. Pada gambar H, model pengubinannya merupakan perpaduan bangun datar segi 8 dan persegi.